Gen Z yang memang sudah sangat melek dengan information about financial planning, financial literacy, ini kemungkinan untuk suksesnya itu jauh lebih tinggi. Oke. Mindset ini penting banget karena orang yang pintar sekalipun, tapi kalau financial mindsetnya itu masih belum tepat, juga akan susah banget Mbak. Mau nanti punya penghasilan sebanyak apapun, pasti akan sulit untuk mengatur keuangannya. Kalau Anda merasa ya bahwa hari ini hidup Anda penuh tekanan, coba cek deh, jangan-jangan kebanyakan gaya, padahal kemampuannya kurang gitu loh. Betul banget. Halo sahabat LPS, selamat datang di LPS Talk. Tema kita kali ini yaitu Beyond the Stereotype, generasi visioner yang menyusun masa depan finansial. Wow, ini tuh tema yang relate banget dengan kita-kita yang menginginkan financial stability yang tentunya lebih baik di masa depan. Oke, podcast ini diselenggarakan oleh Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman kita semua mengenai bagaimana mengelola keuangan yang lebih baik dan pastinya akan bermanfaat bagi kita. Nah, tak kenal maka tak sayang. Maka perkenalkan, nama saya adalah Elva Yuanita, Kepala Divisi di LPS, dan senang sekali saya akan memandu LPS Talk edisi kali ini. Ngomongin masalah pengelolaan keuangan, kayaknya kalau saya ngobrol sendirian, yang ada malah curhat gak sih, gak ada solusinya ya. Maka udah pas banget nih kalau di episode LPS Talk kali ini kita ngebahas perencanaan keuangan bersama seseorang yang inspiratif banget dan berpengalaman di bidang pengelolaan dan perencanaan keuangan. Sahabat LPS, saat ini kita kedatangan tamu spesial pakai banget, yaitu izin saya sebutkan nama lengkapnya ya, Mbak Prita Hapsari Gozi atau akrab dipanggil Mbak Prita Gozi. Yeay, selamat datang. Halo. Halo Mbak, ini aku mau kenalin dulu Mbak Prita Gozi ini adalah, banyak banget listnya. Principal Consultant dan CEO Zep Finance. Kemudian seorang penulis juga, oh my goodness. Kemudian pemegang berbagai macam sertifikasi, ini saya bisa sebutin CFP, QWP, IAPP, oh my goodness. Dan kolumnis tetap di harian Kompas Sabtu. Iya betul. Dan juga seorang ibu dari 2 anak. Dan satu anaknya udah Gen Z loh. Oh MG, udah Gen Z juga. Pas banget dong kalau gitu. Halo Mbak Prita, ini selamat datang ya di LPS Talk dan makasih banget sudah menyempatkan mampir di LPS Talk. Ya seneng banget nih hari ini bisa ketemu dengan sahabat LPS dan juga ketemu sama Mbak Elva pastinya. Kita mau ngobrol banyak nih tentang apa iya sih Gen Z memang seboros itu. Terus emang iya sih Gen Z gak bisa ngatur keuangan. Karena kayaknya belum tentu loh gitu. Jadi kita mau mencoba mendobrak nih stereotype itu. Dan kalaupun juga iya, sebenarnya solusinya apa aja sih? Betul. Supaya kedepannya masa depan Gen Z cerah banget. Ya keren, cerah banget kayak Mbak Prita pagi ini. Ya kan? Mbak, emang betul banget nih, pagi ini atau kali ini kita akan membahas banyak hal tentang stereotip Gen Z. Dan sebelum kita masuk ke tema itu yang tadi Mbak Prita sampaikan betul banget. Emang betul ya Mbak ya, atau pandangan umumnya Mbak Prita nih, apakah betul ada stereotip tertentu untuk Gen Z khususnya dalam mengelola keuangan? Dan menurut Mbak Prita seperti apa? Oke. Kalau kita bicara tentang stereotip pastinya ada ya, karena sepertinya itu sudah menjadi hal yang umum. Banyak orang kerap melabelkan generasi. Yes. Jadi kalau generasi boomers itu generasi yang mereka tuh sukanya menabung aja. Terus kalau berinvestasi pun juga biasanya bentuknya adalah aset-aset tetap seperti. Lalu muncul lagi generasi X. Generasi X ini kerap disebut sebagai generasi yang katanya pekerja keras. Oke. Tetapi mereka juga pandai untuk menghabiskan uangnya untuk hal-hal yang sifatnya sesuatu yang terlihat. Contohnya dibelikan kendaraannya biasanya kece-kece tuh Gen X gitu ya. Kemudian rumahnya juga kece gitu. Hanya saja mungkin Gen X itu punya tantangan bahwa pada saat dia dulu investasi barangkali gitu ya, itu ternyata pilihannya belum tentu mengikuti. Sehingga sekarang banyak Gen X yang sudah mulai memasuki persiapan untuk ternyata ya agak kesulitan juga. Lalu muncullah si milenial. Milenial ini kan udah lumayan dong, melek teknologi nih gitu. Iya, Aku milenial senja banget soalnya gitu milenial awal. Udah mulai melek teknologi, tetapi on the other hand orang yang melek teknologi itu
juga punya challenge, punya tantangan karena mudah banget nih kita mendapatkan segala sesuatu. Iya betul. Jadi dari segi informasinya juga ya, tetapi juga dari segi godaannya juga banyak sekali. Banyak banget. Nah tantangan buat milenial tuh juga cukup banyak ya, apalagi sekarang milenial tuh banyak yang sedang masih jadi mungkin dibilang udah financial freedom enggak gitu ya, tetapi dibilang ya itu sudah sukses banget juga mungkin belum tentu juga. Nah kemudian muncul nih Gen Z, ini baru masuk nih ke dunia kerja, jadi merasakan mungkin first jobber, gaji pertamanya, ada yang mungkin masih di bangku universitas, atau mungkin di akhir-akhir sekolah menengah atas. Ya, betul. Nah Gen Z ini dibilang stereotipnya adalah mereka menyukai segala sesuatu yang sifatnya pengalaman. Dibilang milenial juga begitu. Yang kedua, Gen Z ini juga katanya nih kalau dilihat, oh dia tuh sangat-sangat melek teknologi. Karena dia melek teknologi, jadi dia tuh basically kayak ngerti banget ya how to get information. Terus dia tahu apa aja nih yang tersedia di luar sana. Tapi challenge-nya Gen Z ini karena informasinya banyak, kadang tidak terfilter dengan baik. Karena mungkin semua informasinya ada, jadi nggak jelas nih ini informasi yang tepat yang mana. Apa hanya karena viral, apa karena penyampainya itu mungkin adalah orang yang sangat dipanuti. Betul, influencer gitu ya. Tetapi mungkin secara keilmuannya apakah bisa dipertanggungjawabkan atau tidak, nah ini yang menjadi tantangan ke depannya. So kalau misalnya stereotipnya adalah pemalas, sepertinya enggak. Mereka rajin banget cari information. Terus kalau dibilang Gen Z ini apakah selalu boros? Kayaknya enggak juga kok gitu. Karena banyak juga Gen Z yang sebetulnya sangat sudah aware karena itu mereka udah dapat informasi itu. Mereka udah lihat, mereka udah tahu gitu ya. Apakah Gen Z ini punya challenge dalam mengelola keuangan? Pasti. Kenapa? Karena penghasilannya mungkin masih sangat terbatas, tetapi biaya hidup mungkin di kota tempat dia tinggal itu sudah cukup tinggi. Jadi itu sebenarnya yang terjadi di Gen Z saat ini. Iya, belum ada godaan-godaan di sosial media influencernya misalnya gaya hidupnya seperti apa gitu ya. Mungkin masih yang mengikuti itu ya Mbak ya. Oke, tadi kan udah disampaikan nih sama Mbak Prita. Stereotipnya Gen Z ini dalam mengelola keuangan seperti apa gitu ya. Nah ini seberapa jauh ya Mbak ini akan mempengaruhi perencanaan masa depan para Gen Z ini nih di kemudian hari? Pertama Gen Z yang memang sudah sangat melek dengan information about financial planning, financial literacy, ini kemungkinan untuk suksesnya itu jauh lebih tinggi. Karena dia sudah terpapar. Jadi hopefully sebelum dia masuk ke dunia kerja pun dia udah ngerti apa yang harus dilakukan. Udah mulai belajar budgeting. Dia udah mulai ngerti apa perbedaannya kalau mengambil utang dengan yang tidak. Utang seperti apa yang bijak untuk diambil, mana yang enggak. Nah ini sisi baik dari adanya teknologi dan kemudahan informasi untuk para Gen Z. Nah, di sisi lain Gen Z yang memang terpapar hanya dengan informasi untuk berkonsumsi. Nah ini memang juga punya tantangan. Karena konsumsi zaman sekarang tuh gampang banget. Dan gak punya uang aja itu dia bisa beli dengan bantuan bayar nanti. Atau kita kerap sebutnya dengan pay later. Itu sebabnya kalau kita lihat data terbaru nih Mbak Elva, itu dari otoritas mengatakan bahwa ternyata Gen Z yang memiliki pay later dan pinjaman online berada di dalam generasi dengan rentang yang paling besar. Oh ya? Yes, dari usia 18-19 tahun sampai dengan 25-27 itu dibilang adalah pengguna pay later pinjol yang cukup dibandingkan dengan usia lainnya. Padahal kan sebetulnya kalau dibilang kebutuhannya apakah segitu juga. Tetapi kalau dibilang apakah keinginannya segitu banyaknya, bisa jadi iya. Sehingga terkadang yang terjadi adalah pemasukannya tidak sesuai dengan gaya hidup yang dipilih. Nah, kalau udah melihat seperti ini, apakah ini berpotensi menghambat perencanaan keuangan seorang Gen Z? Jawabannya iya. Nah, jadi kalau dibilang masa depan Gen Z dan gimana dong gitu ya dengan adanya perkembangan teknologi seperti ini? Ya terserah Gen Z mau pilihnya yang kemana. Kalau memang dia mau menggunakan teknologi dan semua akses terhadap informasi ini untuk hal yang baik, maka dia akan bisa jadi lebih sukses daripada senior-seniornya. Tapi kalau dia malah terbawa dan kemudian malah menggunakan semua kemudahan teknologi dan finansial tersebut malah digunakan untuk hanya konsumtif saja,
bisa jadi ya masa depannya ya nggak cerah gitu. Madesu langsung ya. Masa depan suram. Iya betul. Nah iya betul juga sih. Jadi ini memang jadi sangat tergantung seberapa tingkat pemahaman ya, atau seberapa educatednya. Betul. Wah ini makanya acara ini jadi penting banget nih Mbak untuk ya kita coba explore ya Mbak. Tadi kan memang sudah nih disebutkan bahwa dengan kemudahan akses ke zaman ya, pinjaman ini menimbulkan utang-utang konsumtif bagi generasi saat ini gitu ya. Nah ini gimana ya supaya tetap memiliki batasan finansial yang sehat seperti itu Mbak? Oke, pertama sebenarnya adalah mindset gitu ya. Mindset ini penting banget karena orang yang pintar sekalipun, tapi kalau financial mindsetnya itu masih belum tepat, juga akan susah banget Mbak. Mau nanti punya penghasilan sebanyak apapun, pasti akan sulit untuk mengatur keuangannya. So financial mindset yang pertama untuk para Gen Z ini sebetulnya adalah mencoba untuk bersabar. Kita sebutnya adalah delaying gratification. Jadi kalau kamu pengen sesuatu, kamu usaha dulu, nabung dulu, investasi dulu, bukan pokoknya kalau aku mau sekarang and then I check out and then I pay later. Karena sebenarnya isunya tuh bukan nggak bisa bayarnya. Isunya itu adalah dia mengubah perilakunya dia. Habitnya tuh jadi berubah. Habit yang tadinya sabar jadi nggak sabaran. Kalau saya mau ini sekarang, saya mesti dapetin ini sekarang. Jadi bukan karena nggak bisa bayarnya, apalagi kan dia memasuki dunia kerja. Orang bekerja itu punya penghasilan dan dia masih muda. Kemungkinan dia karirnya akan naik, penghasilannya akan bertambah. So number one yang harus dibenahi adalah mindsetnya. Lalu number two yang harus dibenahi itu adalah aksesnya. Jadi kalau misalnya kita sudah mendata, kemudian ternyata setiap bulan kita menggunakan penghasilan kita untuk membayar cicilan lebih dari 30% atau lebih dari 1/3 gaji kita, ini artinya udah gak sehat. Artinya kita udah kebanyakan punya pinjaman. Nah, maka dia harus stop di situ dan dia fokus untuk menyelesaikan pinjaman tersebut. Lalu yang ketiga yang harus dia lakukan pada saat menyikapi pinjaman online dan pay later ini adalah dia itu memang harus membuat budgeting. Jadi dengan adanya budgeting ini dia itu akan memiliki pagar-pagar yang membuat dirinya dia itu sadar, oh sekian ya yang akan saya pakai untuk hidup, sekian ya yang boleh saya pakai untuk gaya hidup, dan sekian yang memang harus aku usahakan untuk masa depanku. Kita sebutnya adalah living, playing, saving. Wow. Gitu. Living adalah untuk biaya hidup, termasuk bayar cicilan di situ. Playing adalah untuk gaya hidup kita, karena wajar aja orang punya keinginan tuh boleh banget. Dan saving itu untuk masa depan kita sendiri. Nah itu yang penting, sahabat LPS tuh itu penting banget. Living, playing, saving itu harus ada di perencanaan keuangan kita semua. Sebetulnya gak cuma Gen Z doang ya Mbak ya. Ya salah satunya adalah saving yang paling, nanti kita akan ngobrol lebih dalam tuh investasi dan saving di situ ya, mungkin ya Mbak ya. Tapi salah satunya kami ingatkan bahwa salah satu saving yang paling mudah adalah menabung di bank. Nah LPS sebagai lembaga penjamin simpanan adalah lembaga yang menjamin simpanan nasabah di bank. Seperti itu. Oke, kita balik lagi nih Mbak ke stereotype. Kalau Gen Z ini kan juga memiliki stereotip yang tadi udah disampaikan, melek teknologi gitu ya. Nah, kalaupun melek teknologi atau mahir memanfaatkan teknologi ini dimanfaatkan untuk hal yang lebih baik, tadi Mbak Prita sampaikan, itu akan lebih bagus untuk masa depannya teman-teman Gen Z. Nah, gimana sih Mbak cara memanfaatkan teknologi untuk merencanakan atau mengelola keuangan generasi kita? Oke, pertama kalau budgeting zaman dulu itu kan mungkin pakai fisik, amplop kita bilang ya. Betul, sedangkan zaman sekarang kan udah melek teknologi, so kita pakai pembagian rekening. Jadi menerapkan living, playing, dan saving itu bisa menggunakan teknologi tersebut. Contohnya living untuk biaya hidup bisa pakai rekening di bank, itu menjadi rekening operasional kita. Lalu kemudian untuk playing itu bisa pakai dompet digital misalnya yang terkoneksi dengan platform e-commerce favorit dari Gen Z apapun itu. Dan untuk saving dia bisa menggunakan fitur-fitur platform investasi atau fitur-fitur platform menabung yang membuat dia bisa disiplin dengan sistem auto debit. Jadi auto debit dari rekening gaji langsung untuk
rekening yang dia pakai untuk masa depan. Entahlah itu tabungan atau investasi atau apapun, terserah saja. Jadi pada saat teknologi ini sudah membantu dia membagi ketiga hal tersebut, biasanya dia akan lebih disiplin. Lalu yang kedua, teknologi juga bisa membantu Gen Z dalam melakukan evaluasi. Karena terkadang budgeting tanpa diikuti dengan evaluasi itu menjadi kurang efisien. Budgeting saja itu berarti artinya kita baru merencanakan. Lalu kita kan mau coba praktek nih. Nah pertanyaannya dari praktek kita benar apa enggak? Beneran disiplin atau enggak? Do we actually walk our talk? Jadi apakah kita kerjakan apa yang kita komit terhadap apa yang mau kita lakukan. Maka dengan adanya evaluasi dengan bantuan teknologi, it's getting easier. Kita nggak perlu lagi catat-catat manual. Semuanya udah ada, tinggal download mutasi rekening. Iya betul. Ya kan? Kita tinggal samain aja. Kalau kita bilang bahwa oke, bulan ini aku mau pakai 5 di living, aku mau pakai 2 di playing, aku mau 3 di saving, beneran nggak kejadiannya gitu? Itu kan langsung ketahuan dengan adanya teknologi. Oke. Dan yang terakhir, kita bisa gunakan teknologi ini sebetulnya untuk membantu kita melakukan monitoring terhadap misalnya aset investasi kita. Terus misalnya kita mau lihat di dunia luar itu seperti apa, misalnya suku bunga atau kurs atau perkembangan politik yang bisa mempengaruhi dari aset-aset yang kita punya gitu ya. Sehingga dengan memanfaatkan teknologi sebenarnya minimal 3 hal tadi itu bisa tercapai oleh para Gen Z, yaitu budgeting, praktek dan evaluasinya, dan yang terakhir adalah menambah literasi keuangannya dari informasi sekitar. Aduh, ini aku nambah banget nih ilmunya hari ini karena banyak sih yang sudah dilakukan gitu ya, biasanya kita sudah lakukan. Budgeting mungkin sudah begitu, Mbak. Tapi tadi ada evaluasi, iya kita suka lupa ya evaluasi ya. Kemudian monitor jangka panjang sebetulnya apakah ini sudah pola yang tepat atau enggak. Nah bicara pola yang tepat nih Mbak, menggelitik juga ketika bilang bahwa ada porsi yang kita gunakan untuk living, playing dan juga saving. Ideally Mbak, ideally ini mungkin pertanyaan banyak orang ya. Ideally itu kalau kita penghasilannya masih kan terbatas pastinya semua penghasilan ya. Berapa persen itu ada gak sih Mbak pola yang ideal atau mungkin yang bisa menjadi referensi teman-teman gitu ya sahabat LPS semua? Ada dong, jadi kan sesuatu itu pasti harus ada targetnya. Living itu targetnya adalah maksimal 50% dari penghasilan kita. Playing itu targetnya maksimal 20% dari penghasilan kita. Sedangkan saving kita targetkan sebisa mungkin 30% dari penghasilan kita. Artinya apa? Kalau misalnya di sini sahabat LPS mau menggunakan uangnya untuk belanja atau kebutuhan atau keinginan, sebenarnya kalau dijumlahkan tuh 70. Karena kan 50 plus 20. Nah, kalau memang kesulitan banget untuk mengkotak-kotakan menjadi 50 dan 20, ya sudah silakan fleksibel gunakan 70 itu. Tujuannya supaya yang 30 itu adalah jatah untuk saving. Katakanlah susah banget nih Mbak, oke kita belah lagi 80-20. Ya jadi di 80 itu mungkin 60-nya dia pakai untuk living, 20-nya dia pakai untuk playing, berarti sisanya masih ada 20 saving. Ternyata masih susah lagi. Oke, kita ambil 90 dan 10. Berarti mungkin di dalam 90 itu ada 30% buat bayar cicilan gitu ya. Kemudian misalnya 30% lagi yang memang hanya untuk livingnya saja, itu aja udah 60 kan gitu kan. Terus dia bilang aku kan masih mau playing juga agak banyak gitu ya. Jadi dia nambah lagi jadi 30 gitu kan untuk playingnya gitu, saking udah gak bisa nahan. Oke, fine. Buat aku masih better dia gak bisa nahan playing dibandingkan dia memaksakan mengambil pay later. So kalau memang Gen Z ini benar-benar kesulitan banget, I would suggest ya udah kamu pakai aja 90, 10-nya kamu belajar di saving. Dibandingkan dengan dia memaksakan diri tetapi akhirnya dia pakai pay later atau pinjol juga. Nah kenapa? Karena gini, kalau misalnya awalnya 90 nih ya, di dalamnya ada cicilan 30. Cicilan ini suatu saat akan berhenti Mbak. Karena cicilan itu suatu saat akan lunas. Yes. Pada saat cicilan ini lunas, maka kita bisa gantikan porsi yang tadinya kita nyicil menjadi saving. Ya betul. Gitu. Jadi itu kenapa I would suggest this dibandingkan malah pindah ke pay later atau pinjol. Iya betul sih, betul banget. Nah ini ya yang menarik ya, karena ternyata sahabat LPS yang penting tetap sediakan alokasi untuk saving begitu ya, berapapun itu sebisanya dulu nggak apa-apa tapi tetap saving
planning. Oke, Mbak Prita, ini kan kita ya kalau bicara saat ini gitu ya, kita juga suka lihat tuh teman-teman di sosial media gitu ya, itu trennya beli ini, beli itu, barang-barangnya, lifestyle-nya seperti apa. Nah, ini di tengah-tengah tren konsumtif dan gaya hidup yang ada di sosial media, terus juga ditambah godaan nih setiap bulan ada aja yang namanya tanggal kembar ya, promosi gitu ya. Nah, gimana sih caranya supaya Gen Z ini bisa mengembangkan mindset finansial yang lebih sehat? Aku tuh sebenarnya kalau sama Gen Z tuh punya 3 financial mindset. Oke. Ya, mindset yang pertama, biaya hidup itu murah, gaya hidup itu mahal. Oke. Jadi basically kalau misalnya kita bilang oh biaya hidup itu sesuatu yang bisa kita kendalikan, jawabannya iya. Ya kalau perkara murah atau enggak itu kan sebenarnya relatif ya untuk betul. setiap orang. Tetapi prinsipnya sebetulnya lebih kayak ya kalau biaya hidup itu memang sesuatu yang masih bisa kita cover. Sebenarnya yang agak sulit itu adalah gaya hidup atau biaya pamer kita gitu loh. Nah makanya kalau kita paham tentang hal ini jangan pamer Mbak. Gitu kan ya. Karena kalau misalnya kita pamer itu maka kita tuh jadi akan punya banyak tekanan dalam hidup. Nah sebenarnya kan ada hukum fisika ya. Hukum fisika itu kan bila mana kita tuh ngerasa tekanan itu tinggi kalau gayanya juga tinggi. Oh iya gitu, betul. ya kan. Jadi aku selalu bilang kalau Anda merasa ya bahwa hari ini hidup Anda penuh tekanan, coba cek deh jangan-jangan kebanyakan gaya padahal kemampuannya kurang gitu loh. Betul banget. Nah jadi kalau misalnya itu yang terjadi pada diri kita, ayo cepat-cepat sadar dan menyadari bahwa yang kita fokuskan itu adalah biaya hidupnya, bukan biaya pamer atau gaya hidupnya. Financial mindset yang kedua yang aku biasanya share kepada Gen Z adalah coba untuk berperilaku hidup sederhana. Oke. Kenapa? Karena status, jabatan, harta itu tidak mendefinisikan diri kita. Ya betul. Pada saat kita merasa bahwa itu semua mendefinisikan diri kita, maka kita akan sulit sekali untuk berperilaku hidup sederhana. Perilaku hidup sederhana ini simpelnya adalah meskipun kita mampu, tidak harus beli melulu. I see, ya betul-betul. Ya, contohnya Mbak Elva kan punya kerudung. Iya. Kepalanya satu, kerudungnya berapa Mbak? Ya itu dia. Belum warna merah aja ada banyak ya shade-nya itu dia ya. kan gradasi atau apapun lah, misalnya sneakers atau lipstick atau apapun gitu. Betul. Jadi itu tuh sebenarnya belum masuk ke hidup sederhana karena kita emang mampu. Pertanyaannya emang mesti beli melulu gitu kan. Jadi pembelian itu harus karena sesuatu yang bermanfaat untuk diri kita. Kalau kita sudah paham itu berarti kita sudah mampu untuk berperilaku hidup sederhana. Dan yang terakhir adalah mengejar yang namanya financial independence. Nah, aku selalu bilang financial independence itu sebenarnya cirinya ada 3. Yang pertama, orang tua bukan dana darurat. Yang kedua, anak bukan dana pensiun. Yang ketiga, teman dan saudara bukan pay later. So kalau kita udah bisa mulai mengejar 3 poin itu, berarti kita sudah bisa dibilang orang yang financially independent. Itulah 3 financial mindset yang aku selalu ajak Gen Z atau siapapun lah gitu ya untuk diterapkan dalam kehidupan. Iya, karena ternyata gak cuma Gen Z ya sahabat LPS, saya sebagai yang bukan Gen Z itu juga ketohok banget sih tadi. Ya betul. Yang bagian mana? Mindset yang mana? Bagian yang tadi ternyata bukan lagi-lagi ya, perdebatannya adalah keinginan atau kebutuhan kan gitu ya. Kayak tadi jilbabnya ada berapa banyak, emang mau dipakai semuanya dalam satu waktu. Iya betul banget sih Mbak Prita. Ini thank you banget nih bisa diingetin. Iya, jadi bukan masalah karena ini murah mahal, gak ada masalah itunya. Mau beli mahal juga gak apa-apa as long as mampu, tetapi gak usah banyak-banyak gitu loh. Yang penting bermanfaat. Iya betul. Kadang-kadang memang membeli itu karena memang lagi diskon gitu kan ya Mbak. Itu kan godaan banget gitu. Ya itulah tanggal-tanggal kembar yang selalu ada di setiap bulan itu. Yang disalahin tanggal kembar. Yang ngeklik siapa? Iya, padahal sebelum tanggal kembar udah masuk di cart ya. Ya baiklah kalau gitu memang ini saatnya sahabat LPS untuk kita mulai mengevaluasi lagi apakah saat ini kita sudah memiliki 3 mindset yang tadi Mbak Prita sampaikan. Kalau belum, sadar secepatnya gitu, karena saya juga sedang mulai menyadari. Makasih banget loh Mbak Prita. Nah, selain itu, selain tadi mindset ya,
kita tadi sempat Mbak Prita sebutkan mengenai investasi nih. Nah, Gen Z saat ini itu juga generasi yang kita tahu sangat-sangat peduli gitu ya dengan isu-isu sosial gitu. Begitu banyak akses informasi bagi mereka, jadi mereka aware dengan isu sosial dan juga lingkungan. Nah, ini bagaimana akses info dan kesadaran terhadap isu sosial dan lingkungan ini apakah mempengaruhi keputusan Gen Z dalam berinvestasi begitu Mbak? Sebenarnya sedikit banyak ada gitu ya, apalagi Gen Z ini kan memang dia punya ketertarikan sendiri terhadap isu-isu lingkungan gitu ya. Jadi itu kenapa mungkin juga sekarang kan ada nih seperti indeks-indeks di pasar modal yang memang dia itu mengelompokkan emiten-emiten yang sudah lebih aware terhadap isu-isu sosial dan lingkungan gitu kan. Yang 3P itulah yang people, planet, profit gitu loh. Jadi gak cuma mikirin profit tapi also mikirin people-nya dan mikirin planet tempat kita hidup ini. Nah berarti keputusannya itu maksudnya gimana sih? Ya sebenarnya lebih kepada pemilihan aset-aset investasinya. Jadi mungkin pemilihan aset investasinya itu dia juga memasukkan nih emiten-emiten kalau memang dia suka beli saham ya, yang memang ada di dalam indeks tersebut, berarti ada dalam daftar listnya. Terus mungkin kalau pemerintah sedang mengeluarkan SBN Retail, sangat tertarik dengan SBN Retail yang fokusnya itu juga kepada lingkungan, kepada hal-hal yang sifatnya Green seperti policy itu, gitu gitu ya. Dan sekarang juga bahkan yang saya pahami bank itu juga banyak yang mulai punya program-program yang bekerja sama dengan organisasi-organisasi yang peduli lingkungan gitu ya, banyak ya di luar sana. Itu terkadang dia sampai bikin misalnya tabungan yang bagi hasilnya itu nanti sebagian itu juga disumbangkan misalnya ke sana gitu, sehingga kayak kita punya green saving gitu ya. Itu juga menjadi menarik nih untuk para Gen Z. Jadi kalau ditanya ada nggak pengaruhnya terhadap keputusan investasi, ternyata jawabannya ada. Ya. Dan ini malah menarik ya, karena ternyata Gen Z ini tidak hanya berpikir soal profit, tapi juga sustain untuk lingkungan dan planet kita. Itu hal bagus banget. Kalau bicara tentang investasi nih, tadi udah sedikit nyinggung mengenai investasi di green investment gitu ya. Tapi sebetulnya selain itu Gen Z ini kira-kira kalau memulai investasi dengan penghasilan yang terbatas, apa ya Mbak Prita yang tepat untuk instrumen investasi yang bisa mereka pilih gitu, atau yang mungkin juga kita pilih? Oke, jadi sebetulnya kan semua disesuaikan lagi dengan profil resikonya masing-masing. Jadi kalau from the beginning nih, let's say Gen Z itu kadang belum tahu dia mau invest buat apa. Karena kalau ditanya kamu mau punya apa, ya dia masih belum punya bayangan aja. Orang kadang-kadang mau makan siang di mana aja bingung gitu ya. Ini lagi gitu suruh mikirin masa depan, katanya lulus kuliah aja udah bagus Mbak, katanya gitu. Oke, fine. Kalau belum tahu apa yang dimau, biasanya aku bilang bergeraknya dari profil resiko dan modal yang dia punya. Jadi biasanya kalau profil resikonya itu masih rendah, kemampuan menerima resiko naik turun segala macamnya itu juga masih rendah, kita akan coba masuk lewat perbankan terlebih dahulu. Jadi yang dibangun itu lebih habit dari kemampuan savingnya dulu. Jadi kayak tabungan berjangka atau deposito itu digunakan untuk membuat dia punya kemampuan menahan diri. Itu dulu aja gitu ya. Nah next stepnya adalah kalau dia sudah mulai paham tentang adanya resiko-resiko investasi seperti likuiditas, volatility gitu ya. Itu dia bisa masuk nih ke pasar modal. Di pasar modal tuh opsinya lumayan banyak seperti reksadana misalnya. Atau sekarang pemerintah juga ada SBN Retail. Itu juga sesuatu yang memang bisa dimasukkan. Bahkan kalau misalnya dia juga tertarik dengan hal yang sifatnya lebih fisikal, itu bisa misalnya di emas. Nah, kalau dia udah lebih mahir lagi, Gen Z ini juga punya akses ke pasar modal yang lebih berisiko tinggi. Contohnya seperti saham. Bahkan sekarang beberapa Gen Z itu mereka tuh kayak karena melek banget teknologi ya, mereka kan mulai banyak yang mempertimbangkan tentang kripto aset gitu. Nah, tetapi harus dipahami bahwa kripto aset ini itu secara resiko itu cukup tinggi ya, very volatile gitu, sehingga dia juga harus menyadari bahwa ini tidak boleh menjadi aset utama. Karena kalau menjadi aset utama kan agak bahaya bila mana ternyata dana daruratnya nggak ada, atau misalnya lagi mau pakai uangnya lagi drop yang kayak gitulah gitu. Itu adalah untuk yang lebih jangka panjang aja. Nah kalau misalnya Gen Z ini udah memasuki dunia kerja dan dia udah tahu nih
aku mau punya tujuan apa? Let's say misalnya mau nikah, atau mau udah jelas sekolah lagi, S2 kan Gen Z zaman sekarang kan, educated banget gitu ya, pengen dapetin beasiswa lah ini itu. Terus atau misalnya dia mau uang muka untuk beli properti, rumah dan lain-lain. Nah berarti ini udah jelas kan, ada targetnya, ada goalsnya. Kalau udah jelas ada goalsnya sebenarnya lebih gampang, karena pemilihan aset-aset yang tadi aku sebutkan itu bisa dipilih sesuai dengan resikonya. Semakin pendek durasi dia mau dapetin uangnya, maka dia harus milih aset yang resikonya lebih rendah. Jadi bukan malah spekulatif di jangka pendek tapi yang risikonya tinggi, bukan malah begitu ya. Itu beda cerita, itu karena ilmunya beda. Itu bukan ilmu investasi. Kalau spekulasi itu ya ilmu spekulasi gitu ya. Itu bahaya banget ya. Sedangkan kita sebagai pemula itu kita expect mereka memang membangun masa depan dengan investasi. Nah kita juga jadi belajar mengenai investasi dari mulai yang paling basic atau konservatif begitu ya, seperti menabung deposito, kemudian tadi juga bicara mengenai yang sudah naik ke moderate, bahkan yang high risk seperti saham. Nah ini lengkap banget loh ini LPS Talk kali ini membahasnya gitu ya. Jadi kita akan memasuki sesi tanya jawab. Mbak Prita, kemarin itu sebetulnya kita sudah membuka kesempatan bagi sahabat LPS yang ingin bertanya di sosial media. Nah, ada 3 pertanyaan yang menarik sih Mbak untuk kita bahas dan kita tanyakan langsung ya ke Mbak Prita ya. Yang pertama dari Mas Danwarta Prahara. Hai LPS, tren gaya hidup Gen Z dan milenial selalu dikaitkan dengan tren you only live once atau YOLO dan fear of missing out atau FOMO. Bagaimana caranya menghindari terjebak pada pola pikir kedua tren tersebut, khususnya YOLO, yang mana membuat generasi muda susah sekali menahan keinginan untuk membeli sesuatu dengan alasan hidup hanya sekali. Iya sebenarnya itu sekarang tuh udah banyak banget loh, nggak cuma YOLO, FOMO, tapi juga ada fear of judging invitation, ada lagi fear of people's opinion, waduh banyak banget gitu. Intisari dari semua itu sebetulnya adalah pengendalian diri. Ya karena once you are able to control yourself, diri kita itu bisa kita kendalikan, maka semua YOLO, FOMO, 4G itu semuanya tuh ya tinggal lewat aja gitu. Nah sekarang gimana prakteknya nih untuk bisa melewati itu semua? Kalau YOLO prakteknya itu adalah budgeting. Karena kan bahasanya dia you only live once, artinya you still have keinginan yang kepingin bisa dicapai. Nah itu kan gak apa-apa. Sebenarnya Mbak, keinginan itu adalah what drives you in the morning. What makes you wake up in the morning. Bayangin kalau orang gak punya keinginan, orang mungkin lagi rumah dia punya cicilan, apa sih yang buat dia semangat bekerja? Kan gak ada gitu ya. Jadi kita gunakanlah hal tersebut malah menjadi trigger untuk kita berinvestasi dengan baik. Oke, jadi switch your mindset karena kamu kepingin live once ini benar-benar bagus dan memorable. Jadi bukan berarti kita jadi sembarangan. Karena you live once-nya itu sampai usia berapa you never know. Jadi kalau you only live once sampai 80, 85 gak punya duit kan ya sedih banget ya. Gitu. So if you already have that kind of mindset, maka gunakanlah budgeting, living, playing, saving. Gak apa-apa, tapi masing-masing harus ada jatahnya. Living, playing gabung aja. Tapi saving gak boleh lewat. Kenapa? Karena semua orang pasti pensiun. So kalau memang merasa itu yang kita alami, pikir semua orang pasti pensiun, maka kita mesti punya saving. Nah, itu kalau kita udah bisa gitu sebenarnya FOMO, 4G, apalah itu semua lewat. Omongan netizen lewat gitu ya Mbak ya. Ya itu bagus banget sih sebetulnya. Justru karena sahabat LPS, because we only live once, makanya kita planningin banget baik-baik ya. Justru budgeting ini kuncinya. Oke, makasih banget Mbak Prita. Kita lanjut ke pertanyaan kedua nih. Mbak, aku penasaran bagaimana cara Gen Z, saya bacakan dulu dari Novarian 005. Pertanyaannya adalah bagaimana cara Gen Z bisa membedakan antara kebutuhan dan keinginan dalam berbelanja, terutama di tengah godaan iklan dan tren online yang begitu masif, serta strategi apa yang efektif untuk mengajarkan literasi keuangan kepada Gen Z agar terhindar dari jebakan utang konsumtif. Semoga pertanyaanku tepat. Pasti dong
dong kepilih. Silakan Mbak Prita. Ini sebenarnya gampang banget sih buat tahu kebutuhan dan keinginan bedanya apa. Sebagai contoh, kita semua butuh makan. Yes. Tapi pertanyaannya, makannya itu mau pakai apa dan makannya di mana, itu menjadi keinginan. Iya betul. Jadi sebenarnya kita lakukan tuh mudah. Kita punya penghasilan berapa setiap bulan, sudah kita buat posnya, maka kita tahu sebenarnya jatah makan kita setiap hari itu berapa sih. Dan terserah kalau hari ini lagi kepingin misalnya, oh minumannya yang enak ya, berarti makanannya yang lebih biasa aja. Jadi silakan atur-atur di situ. Terus gampang lagi ambil contoh misalnya streaming untuk musik. Kan mungkin orang kan suka ya zaman sekarang kan musik dan lain-lain. Ya gampang aja, kebutuhannya adalah streaming musik, artinya gak harus bayar premium gak apa-apa. Tapi menjadi keinginan, kalau aku gak mau dengerin iklan, aku gak mau ada ini, gak mau kepotong, itu berarti keinginan. Iya. Gampangnya kan kayak gitu. Sunscreen ya, sunscreen itu laki perempuan semuanya butuh sahabat LPS. Ya karena sunscreen itu kita apalagi yang tinggal di kota besar, kita akan jalan sering banget ya. Even di LPS di studio kita ini tuh ada wilayah SCBD, kalau teman-teman sahabat LPS tahu banyak yang jalan kaki kan. Iya betul. Laki perempuan butuh tabir surya. Pertanyaannya tabir surya yang seharga berapa? Iya betul. Dan yang seperti apa? Apakah karena itu kebutuhan atau karena idola kita pakainya itu? Nah kalau idola kita pakai itu artinya keinginan. Tapi kalau kebutuhan ya tabir suryanya. Jadi kebutuhan itu memang sesuatu yang gak bisa kita tinggalkan supaya hidup kita berjalan dengan baik. Itu adalah perbedaan kebutuhan dan keinginan. Sekarang gimana caranya supaya tidak terjebak pada utang konsumtif? Gampang. Kalau kita list down, kita ternyata punya cicilan konsumtif more than sepertiga gaji kita, artinya kita udah keperangkap. Karena sepertiga cicilan itu sebetulnya untuk KPR Mbak. Bukan untuk konsumtif. Jadi kalau ada yang bilang, nyicil it's okay buat gadget, handphone misalnya gitu ya. Aku beli handphone cicilannya 20% dari gaji. Dia mampu, tapi itu gak sehat. Karena itu handphone, bukan rumah. Beda, rumah itu asetnya tuh naik nilainya. Handphone itu tidak. Jadi kalau memang mau beli handphone atau mau beli sesuatu yang konsumtif atau bahkan sekedar hanya makan ini itu, kalau bisa ya udah kumpulin aja uangnya dulu. Pun sampai dibantu dengan cicilan, maksimal hanya boleh 10%. Oh, I see. Jadi sebetulnya yang 30% itu adalah untuk yang produktif gitu ya Mbak? Ya bisa dibilang adalah aset apresiatif. Nah, aku lebih suka pakai bahasa aset apresiatif karena kalau rumahnya kita tinggali itu juga belum tentu produktif. Oh iya betul juga ya. Kan kita kan tinggal di situ. Aset apresiatif. Oke. Makasih banyak nih Mbak. Jadi nemu hal-hal baru lagi soal berapa persen harusnya utang konsumtif. Karena itu termasuk juga kartu kredit kita ya Mbak ya. Iya kan. Betul. Biasanya itu tuh yang suka jebol ya sahabat LPS ya. Oke, kita kembali ke pertanyaan. Pertanyaan dari Devlin by 2. Halo admin LPS, hal ini menjadi pertanyaan krusial bagi kebanyakan Gen Z seperti saya. Sebenarnya seberapa penting diversifikasi investasi dalam perencanaan keuangan jangka panjang dan kira-kira apa saja platform investasi yang direkomendasikan untuk para pemula? Selain itu, bagaimana cara menyesuaikan rencana keuangan dengan berbagai perubahan situasi hidup seperti rencana pernikahan, memiliki anak, ataupun perubahan karir? Diversifikasi itu artinya apa sih? Diversifikasi itu artinya kita tidak hanya menempatkan dana investasi kita dalam satu aset saja. Sebagai contoh, kalau misalnya seseorang punya aset sejumlah 10 juta rupiah, maka kalau dia hanya menempatkan misalnya 10 juta rupiah di deposito bank saja, itu berarti tidak ada diversifikasinya. Nah, diversifikasi ini sebetulnya bisa dalam bentuk apa? Satu, let's say misalnya 10 juta tapi dia belum berani nih karena dia mungkin butuh itu untuk dana darurat. Berarti cara diversifikasinya adalah depositonya di beberapa bank. Itu contohnya. Lalu yang kedua, kalau ternyata asetnya itu sudah melebihi dari nilai yang minimal dia butuhkan. Jadi dana darurat sudah terpenuhi, maka dia mau bergerak kepada tujuan keuangan yang lain. Nah, maka sebaiknya dia menggunakan aset yang lain. Nah, itu contoh diversifikasi. Nah, sekarang pertanyaannya adalah apakah saya selalu harus mendiversifikasikan sebanyak itu? Misal, harus ada di tabungan, deposito, emas, terus reksadana, terus ada saham. Tapi masing-masing nilai 500.000 gitu ya, 2 juta misalnya, maaf nih ya. Itu kan jadi pusing banget ya. Sebenarnya tidak. Jadi diversifikasi lebih ke 3 aset itu baru start pada saat kita punya aset di atas 100 juta rupiah. Betul. Jadi kalau di bawah itu sebenarnya cukup 3 aset saja.
Tetapi kalau sudah di atas 100 juta rupiah silakan mulai go ke aset yang berbeda-beda. Nah, maka dengan demikian platform-platform investasi yang memang ada sekarang tuh sangat membantu. Karena kalau memang amin sahabat LPS ini asetnya sudah lebih dari 100 juta rupiah. Amin. Maka dengan adanya berbagai platform investasi yang bisa dikendalikan hanya dengan gadget aja gitu akan sangat memudahkan. Karena selain belinya mudah, monitoringnya juga mudah. Iya. Itu untuk platform. Sekarang pertanyaan terakhirnya adalah gimana sih caranya dia menyesuaikan rencana keuangan saat tiba-tiba banyak situasi perubahan hidup. Yes. Kita kan manusia, kita bukan AI, kita bukan robot. Maka banyak hal yang bisa terjadi pada hidup kita. Nah, penyesuaian tuh gampang aja. Flexibility, it's key in financial planning. Pada saat kita misalnya awalnya, rencana dana pendidikan 1 anak. Lantas tiba-tiba diberi amanah lagi. Anaknya ada anak kedua, kembar pula. Langsung 3 ya jadinya. Gitu kan. Itu kan sesuatu yang sifatnya mungkin tidak diduga-duga sebelumnya. Betul. Then you need to be flexible. Yes. Contohnya, kalau udah ada anak, maka dana pendidikan menjadi utama. Dana pensiun terpaksa digeser. Gitu. Kenapa? Karena dana pensiun minimal banget mungkin ada dari aturan-aturan pemerintah yang memang diwajibkan oleh perusahaan. Betul. Jadi bukan yang nggak ada sama sekali juga, tetapi mungkin tidak cukup aja. Tapi yang bagian sini dana pendidikan sudah timbul nih, berarti ini harus diutamakan. Tapi kalau ternyata dia masih lajang, belum punya tanggungan anak, terus tiba-tiba suatu hal yang barunya adalah pernikahan. Ya Anda kan tahu pernikahan itu kan sebenarnya yang penting, menikah itu kan sebenarnya cuma 10 menit. Kalau untuk muslim ya, di KUA aja kan? Iya betul. Ya depan penghulu aja. Yang penting sah ya. Iya. Sah agama, sah negara gitu ya. Kan menikah itu kan sebenarnya cuma 10 menit. Pestanya mungkin seharian, 2 harian, betul nggak? Iya. Ya pernikahannya itu yang mungkin harapannya seumur hidup. Yep. Jadi kalau kita sadar kebutuhannya menikah 10 menit itu uangnya berapa sih yang butuh untuk si 10 menit itu? Yang terpentingnya tuh berapa ya? Berarti artinya kita terserah Anda mau flexibility-nya itu adalah aku mau pesta apa segala macam, atau Anda mau memilih yang penting menikahnya itu si 10 menitnya itu terjadi sah dengan uang yang kita punya dan kita tidak perlu mengganggu rencana keuangan kita. It's your choice. Ya. Itu sebabnya tadi aku udah bilang berkali-kali, intisari dari financial planning adalah pengendalian diri. Betul banget. Iya, itu betul banget sih sahabat LPS. Tadi jadi mengingatkan ya bahwa memang bisa jadi godaan-godaannya macam-macam dan perubahan di kehidupan kita pun bisa menyebabkan hal-hal yang tak terduga dan bisa bukan mengganggu ya Mbak Prita ya, tapi sedikit variasi di dalam perencanaan keuangan kita. Tapi tadi udah disampaikan juga sahabat LPS bahwa selalu ada yang namanya saving, itu utama, dan atur juga prioritasnya ya. Betul. Untuk apa. Nah, saving yang paling aman lagi-lagi nih Mbak Prita adalah di bank. Kenapa? Karena semua bank yang ada di Indonesia itu adalah peserta penjaminan LPS. LPS adalah lembaga penjaminan simpanan yang didirikan berdasarkan undang-undang dan fungsinya adalah menjamin simpanan nasabah di bank. Jadi nggak perlu khawatir Mbak Prita kalau misalnya memang teman-teman sahabat-sahabat LPS ini mau memulai menahan diri dengan hal yang paling basic, yaitu dengan menabung atau membuat deposito di bank. Seperti itu. Wah, kita udah dapat banyak banget ini di LPS Talk kali ini. Mbak Prita, ini kayaknya udah akhir dari segmen LPS Talk kali ini. Dan aku mau ngucapin makasih banyak untuk semua insight yang sangat menginspirasi tentunya. Tidak hanya untuk sahabat LPS para Gen Z, tapi juga saya di sini. Dan bisa kita simpulkan sebetulnya bahwa untuk merencanakan masa depan finansial yang lebih stabil, kita bilangnya stabil begitu ya. Nah, Gen Z ini perlu bijak dalam mengelola utang, kemudian merencanakan budget. Betul. Seperti itu ya, dan memanfaatkan teknologi dalam pengelolaan keuangan. Dan yang gak kalah penting adalah mengembangkan mindset finansial yang sehat. Betul. Pengendalian diri. Itu ya, sahabat LPS, mudah-mudahan ini ketangkep semua, dicatat semua sama sahabat LPS dan bisa kita implementasikan. Mbak, sebelum kita akhiri nih sesi LPS Talk kali ini, ada pesan gak penutup untuk sahabat LPS, Gen Z maupun non-Gen Z gitu ya, terkait cara menjaga kesehatan finansial kita? Yes, aku punya satu pesan terakhir untuk teman-teman Gen Z, dan ini merupakan pesan terbaik yang pernah aku dapatkan dalam hidupku, yaitu hiduplah sesuai dengan kemampuan finansialmu apapun latar belakangmu.
Karena apapun yang kita punya hari ini merupakan yang terbaik buat kita dan kita wajib menjaganya supaya hidup kita bisa bermanfaat dan bahkan kita juga bisa bermanfaat untuk orang lain. So Gen Z, I know you can do it, just do it. Oh my goodness, keren banget, mantep banget, makasih banget nih udah diingetin. Please ya teman-teman catat ya, sahabat LPS, pesan dari Mbak Prita. Oh ya sahabat LPS, saya mau mengingatkan untuk follow akun sosial media LPS supaya sahabat LPS juga tetap update dengan informasi mengenai literasi keuangan yang lain. Nah, dalam perencanaan keuangan tentunya menabung adalah salah satu cara yang paling mudah untuk kita lakukan secara rutin. Tadi Mbak Prita sudah sampaikan living, playing, dan jangan lupa saving. Dan saving adalah yang harus selalu kita alokasikan. Begitu ya Mbak Prita ya. Maka sahabat LPS jangan lupa menabung di bank. Karena semua bank di Indonesia adalah peserta penjaminan LPS. Dan untuk syarat penjaminan LPS Mbak Prita ini hanya ada 3, yaitu 3T kita menyebutnya. Yang pertama adalah tercatat di bank, kemudian tingkat bunganya tidak melebihi tingkat bunga yang wajar yang ditetapkan oleh LPS. Kemudian sahabat LPS juga jangan sampai melakukan yang namanya fraud, jadi tidak melakukan fraud. Yes. Begitu. Oke, sekian LPS Talk kita hari ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak. Terima kasih Mbak Elva atas kesempatannya dan semua ilmu yang di-share pada hari ini. Dan terima kasih juga pada sahabat LPS yang sudah bergabung. Sampai jumpa di episode LPS Talk berikutnya. Stay smart and healthy financially. Bye!